Bapak-bapak dan ikhwan fillah arsyadakumullah, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yaskurul qalil lam yaskurul katsir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwani fillah arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam satu kajian mulia, dalam satu pertemuan yang agung, yaitu Majalisul Ilm. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa ta'ala catat sebagai amal soleh kita di sisinya. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fillah arsadakumullah, kemudian melalui majelis taklim ini kami mengajak, mari kita jadikan majelis yang kita hadiri, majelis yang kita datangin sebagai satu sarana untuk meningkatkan takwa. Bagaimana dengan hadirnya kita di tempat ini semakin menambah semangat kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Ikhwani fillah arsadakumullah, kemudian kajian kita pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji satu tema kaitannya dengan apa yang hendak kita rayakan, apa yang hendak kita kita peringati, yaitu bagaimana kita memperingati hari kemerdekaan. Jadi bagaimana kita memperingati hari kemenangan. Kenapa ini perlu kita kaji, ikhwani fillah? Karena kita selama ini di dalam proses kita merayakan hari kemenangan itu lebih banyak kita isi dengan sesuatu yang bersifat hura-hura. Ya, jadi kita lebih bersifat hura-hura, seneng-seneng. Padahal kita ingatkan Pak ya, jadi lebih bersifat senang-senang, dan kita tidak banyak mengingat bahwa kemerdekaan kita ini betul-betul karena rahmat Allah, bukan karena kemenangan kita dalam mengusir penjajah. Kita tanya Pak, sebetulnya Belanda itu lari dari Indonesia karena kita usir kalah perang atau karena rahmat Allah Pak? Rahmat Allah. Karena selama ini kita perang melawan Belanda itulah pernah menang. Betul nggak Pak? Kita selama ini perang melawan Belanda pernah menang mboten? Mboten. Padahal orang Indonesia itu hebat-hebat, sekti-sekti, nggih Pak ini. Jadi hebat-hebat, sekti-sekti, nggih. Jadi panibasan wong Jawa ki ora tedas, tapak palune pandai jadi. Sekti, tapi kenapa kok dijajah karo negara kecil Belanda? Belanda itu kan negara kecil, Pak.
negara kecil yang itu berada di tengah laut, negaranya itu di benteng supaya air tidak masuk. Kita itu dijajah Belanda itu kurang lebih berapa tahun? 350 tahun. Masya Allah. 3,5 abad jajah Belanda itu. Oke, itu dalam waktu yang lama. Sing jarene kita ini yang bangga kita itu wong-wong sekti-sekti, tapi kok ternyata iso dijajah karo negara cilik. Ya, belum lagi ditambah karo dijajah oleh negara Jepang. Pinten tahun niko? 3 tahun. 3 tahun. Pinten Pak? Dijajah Jepang pinten tahun? Masuk sekolah Pak ya tadi. Pinten? 3 tahun apa 2 tahun Pak? 3,5 tahun. Kurang lebih ya kita ini kalau kita dalam masa penjajahan itu kurang lebih hampir 358 tahun. Dan kita baru merdeka ini berapa tahun? Ini 78, berarti selama kita ini dijajah. Pertanyaan, kenapa kita ini kok bisa dijajah dalam waktu yang lama? Kenapa? Iya, karena memang ada ya tadi orang Indonesia itu gampang dituku. Betul nggak? Orang Indonesia ini gampang dituku. Ya, jadi kita itu mudah dibeli. Ya, makanya kenapa Belanda itu lama tinggal di Indonesia, karena adanya mental-mental orang Indonesia yang gampang dibeli oleh penjajah. Nggih. Nggih, makanya sampai hari ini juga sama. Kenapa kok kita ini seluruh perekonomian kita, seluruh daripada potensi alam kita ini kok dikuasai asing? Karena apa? Ya karena kita wong Indonesia itu gampang dituku wong asing. Jadi kita ini koyo kaya, tetapi banyak harta kekayaan kita ini dikuras oleh orang-orang asing. Padahal kita kaya. Kenapa ini jadi? Jadi kita ingatkan seharusnya memang dalam peringatan kemerdekaan itu kita harus banyak belajar. Kenapa kita selama ini banyak dijajah? Kenapa kita ini banyak dikuasai oleh orang-orang asing? Iya. Makanya Gus Bah mengingatkan kepada kita, ya, kalau kita Gus Bah mengingatkan bahwasanya betul-betul kita ini merdeka itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita mengusir penjajah. Belanda itu lari dari Indonesia itu karena kalah perang, kan gitu toh. Betul Pak? Kalah perang karo tentara boten. Kalah perang kali tentara sekutu. Gitu Pak? Kalah perang kali Jepang apa sekutu? Jepang, kalah perang kali Jepang. Sekutu apa Jepang Pak? Jepang dikalahkan oleh sekutu. Berarti Belanda kalah kali Jepang. Belanda kalah kali Jepang, kemudian dia meninggalkan Indonesia, kemudian Jepang bonceng tentara sekutu, kemudian inginnya melucuti tentara Belanda, tapi habis itu kemudian menjajah Indonesia, kan itu toh nggih. Jadi memang kadang-kadang sejarah-sejarah ini perlu diajarkan Pak, karena apalagi hari ini kita sudah tidak ada pelajaran sejarah. Bahaya Pak. Makanya dalam kitab namanya Kelengkapan Tarikh itu dinyatakan di sana bahwa suatu bangsa itu akan maju kalau bangsa itu paham sejarah. Kita ini bisa syukur itu kalau kita ini paham sejarah dhisik. Kita ini bisa bersyukur itu kalau kita ini tahu masa lalu kita.
Makanya anak-anak kita itu kurang bersyukur karena anak-anak kita nggak pernah kita sejarah ke zaman dhisik, ngertine zaman saiki. Makanya panenek wong tua kok cerita sejarah dhisik itu diguyu, Pak kaya ngono diceritakne. Wis ora zamane, bahaya ini ya. Nggih, Pak. Nggih, bahaya betul, Pak. Ya. Tapi yang perlu kita ingatkan sekali lagi bahwa betul-betul kemerdekaan Indonesia itu betul-betul rahmat Allah. Karena kita selama ini perang melawan Belanda itu nggak pernah menang. Kalau setiap mau menang mesti mereka itu ngajak perundingan. Berunding, kemudian nanti terus mereka ya bermain licik atau juga ya mereka itu nyogok orang-orang Indonesia yang bisa disogok, kemudian mereka memperkuat Belanda. Begitu ya. Jadi kalau kita nonton perang ya, kayak umpamanya ya dulu ketika habis perang itu ya, 17 Agustus itu kita menang mengibarkan bendera, tapi kemudian apa? Ya, diserbu lagi. Akhirnya pemerintahan pindah ke Jogja. Gitu, Pak. Sudah masa Pak Karno itu, terakhir itu. Iya, tentara Jepang atau nyerang lagi ke Jogja, Pak Karno kon masuk, iya, apa namanya, itu kan hanya kita bertahan 6 jam, setelah itu kan pemerintahnya kan ditinggal itu oleh Pak Jenderal Sudirman. Pak Karno nggak mau diajak gerilya, akhirnya malah ketangkep Belanda. Belanda apa Jepang itu? Belanda. Oh, kan Belanda. Jadi itu ketangkep lagi. Gak mau. Iya. Begitu juga Masya Allah ya. Kayak juga kenapa Pangeran Diponegoro itu kok keluar dari keraton? Karena memang pada saat itu keraton itu sudah dikuasai Belanda. Makanya untuk menjaga adat-adat Jawa dan Islam itu kemudian Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro itu diungsikan supaya mendapatkan pendidikan yang baik. Karena memang pada saat itu keraton itu sudah kemasukan daripada pergaulan bebas daripada Barat. Jadi kalau kita membaca tentang perang Pangeran Diponegoro. Tapi kembali kepada ini, ikhwan fillah arsadakumullah, bahwa sekali lagi bahwa bagaimana kita berusaha mengingat-ingat betul tentang rahmat Allah kepada kita. Bahwa dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah, penjajah itu bisa lari, bisa keluar dari Indonesia. Bukan karena kemampuan kita. Karena mengusir Belanda, bukan ya kemampuan kita mengusir penjajah, tidak, tapi betul-betul karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, maka karena itu rahmat Allah, maka kita harus banyak ingat-ingat rahmatnya. Kita harus ingat-ingat nikmatnya supaya apa? Kita tidak berlaku sombong. Karena kalau kita sudah lupa terhadap nikmat Allah, maka akhirnya apa? Kita akan lupa. Kayak kita hari ini, Pak. Karena akhirnya apa? Kita ini akhirnya karena kita tidak diingatkan dengan sejarah-sejarah lagi. Karena saya juga tidak tahu apakah di TV itu juga diputar film-film sejarah, walaupun kan selama ini sudah tidak ada pemutaran ya perang-perang, walaupun juga penting, Pak, mengingatkan. Kalau dulu di Islam sudah ada namanya PSBB ini apa itu? PSBB atau apa? Pak Yonon. Apa? Pelajaran PSBB. Pelajaran pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Ini sebetulnya penting diajarkan itu. Kenapa? Sekali lagi kita tidak akan pernah paham sejarah kalau itu tidak diajarkan. Dan penjajah akan menjajah kita di antara dengan melupakan sejarah. Dan sejarah itu akan senantiasa berulang. Maka kalau kita tidak paham sejarah, kalau kita tidak belajar dari sejarah, maka sejarah itu akan berulang lagi.
Maka kenapa kita ini dalam Islam itu supaya paham sejarah Islam itu supaya seperti itu. Itu akan mengingatkan, ya, akan menambah bahasanya kita itu adalah semangat juang kita. Itu kaitan dan pentingnya aja. Tapi kembali kepada ini, ikhwan fillah arsadakumullah. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa mari kita banyak bersyukur dengan nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kita kecuali ketika kita sudah meninggalkan dua perkara. Pertama, kalau kita sudah tidak syukur. Kedua, ketika kita tidak beriman bahwa kemerdekaan itu betul-betul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 147 Allah mengingatkan kepada kita, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiron alima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertindak mengadab kamu, menurunkan bencana kepada kamu, menurunkan musibah kepada kamu, in syakartum, selama kamu mau bersyukur. Sebetulnya nggak apa-apa peringatan itu kita peringat, tapi bukan berarti kemudian kita berhura-hura. Bagaimana kita mensyukuri kemenangan, nanti kita akan sampaikan bagaimana para salaf dulu ketika meraih kemenangan. Apa yang dilakukan? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab kepada kita selama kita ini mau bersyukur. Kalau kita hari ini bersyukur terhadap nikmat kemerdekaan, ya. Kemudian yang kedua, amantum, selama kamu mau beriman, yaitu apa? Yaitu kita meyakini dan mengimani bahwa kemerdekaan ini betul-betul karena rahmat Allah. Dan itu terus di dalam kitab apa itu, Pak? Pembukaan nggih, 17 Agustus apa? UUD, Pak. UUD apa? Pembukaan UUD itu betul-betul rahmat Tuhan. Rahmat Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemenangan kita, tapi betul-betul rahmat Allah. Maka sayangnya memang ini menjadi PR kita, Pak, karena selama ini setiap kali peringatan 17 Agustus itu cenderung kita itu rame nih hura-hura gitu. Tapi jarang sekali dibahas kilas balik bagaimana, dan ini penting, kudune juga itu diterangkan. Kita perlu kadang-kadang mengundang orang-orang yang pernah ngerti rekasanin dhisik waktu dijajah, kemudian menjelaskan kepada anak-anak kita. Jadi kalau hari ini sudah 78, berarti kudune itu mengundang orang-orang yang pernah tahu masa penjajahan. Berarti kalau 78 berarti saorarane ngundang wong-wong sing umur-umur 80-90. Menawi Mbah umur pinten, Mbah? Nggih. 80 langkung sedithik nggih. Berarti pernah manggi masa penjajahan, Mbah? Pernah. Umur pinten, Mbah? Londo. Landi. Jenengan umur pinten niku, Mbah? Kelas maksud lebih lahir, Mbah? Nggih. Lahirnya 38 nggih. 38 berarti masa kita berarti ya umur kalau kemerdekaan berarti kan umur nggih 8 tahunan. 8 tahun belum begitu anu, Pak, nggih. Nggih, 42. Jadi ini ikhwan fillah, kadang-kadang kita perlu mendatangkan ini, mensejarahkan. Biar apa? Anak-anak kita itu ben ngerti rekasane wong dhisik. Sehingga kita bisa bersyukur. Sebagaimana anak-anak kita itu perlu disejarahke rekasane kita dhisik. Ben anak-anak kita ini bisa bersyukur. Karena apa? Karena orang-orang tua kita ini bisa mendidik kita ini mensyukuri nikmat.
Karena memang orang-orang tua kita itu mendidik kita itu sejak kecil digawe sing dia bisa banyak bersyukur. Tapi kalau kita ini didik anak-anak kita ternyata nggak bisa didik anak kita bisa bersyukur. Karena apa? Anak-anak kita ora pernah ngrasakne urip rekoso. Betul nggak Pak? Anak kita itu ngertine pokoknya sak benjaluk mesti di jaluk dikei. Oh, kita ini pokoknya masalah apa? Kenapa langsung dikei? Masalahnya engko yen ra dikei ngambek ra sekolah kan repot meneh. Makanya digawe gampang wis langsung dikei. Padahal kan juga pendidikan enggak bagus Pak ya. Dipeseni panen njaluk ki ya kudune ya sedina rong dina, bapak ibu mungkin dudu bank sing sak wektu kuwi iso ngei duit. Ini perlu ada adab-adab seperti ini ben anak ki ora sajet saknyet. Tapi kembali kepada ini Bapak dan ikhwan fillah arsadakumullah, kembali kepada ini. Jadi kita selama ini banyak memperingati tujuannya lebih bersifat hura-hura. Tapi tidak banyak bagaimana kita itu mencontohkan syukur yang benar ketika kita ini meraih kemenangan. Ikhwan fillah arsadakumullah, kita sedikit kita ingatkan kisah bagaimana para salaf mendidik kita bersyukur ketika meraih kemenangan. Ya. Jadi kita ingatkan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu meraih kemenangan terhadap tentara Persia. Tentara Persia Pak, ini betul-betul ya karena itu namanya perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah di mana Sa'ad bin Abi Waqqas itu tinggal di Qadisiyah itu 5 bulan. 5 bulan Pak. 5 bulan yang pada saat itu tentara kaum muslimin itu berjumlah 30.000. Tentara Persia itu berjumlah 240.000. Bisa bayangin Pak. 30.000 lawan 240.000. Itu dengan ketentuan 120.000 itu jago perang. 120.000 itu jago perang Pak. Iya, jadi ahli perang semuanya. 120.000 itu. Ya. Maka ikhwan fillah arsadakumullah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi komandan perang dan menghadapi tentara yang segitu banyaknya dan mereka semuanya ahli perang dan ya ahli perang, persenjataan lengkap, ya kemudian juga pasukannya itu masya Allah ada tentara gajahnya, kemudian ada lagi tentara-tentara yang mereka itu diikat kakinya satu dengan yang lainnya benora Melayu. Itu diikat Pak, ribuan orang itu. Jadi sak baris itu sewu itu diikat. Jadi kon maju bareng-bareng. Itu gitu ya. Maka ketika menyaksikan tentara yang sebegitu banyak itu kemudian sempat Sa'ad bin Abi Waqqas itu bahasanya itu adalah gentar hatinya. Saya mengatakan, ya Umar, bagaimana kami akan mengalahkan tentara yang segitu banyak? Kami berjumlah 30.000 melawan 240. Berarti kalau 3 sampai 100 itu, ya taruhlah itu 1 banding 3. Berarti kalau 200 itu berarti sudah 1 banding 6. 1 banding 6. Hingga Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengirim surat kepada Umar bin Khattab, intinya minta bantuan tentara. Maka pada saat itu Umar bin Khattab memberikan wasiat, amma ba'du, aku perintahkan kepadamu dan seluruh pasukanmu untuk betul-betul bertakwa kepada Allah di setiap keadaan dan dimanapun kamu berada. Karena apa? Karena takwa itu merupakan ya
senjata yang paling kuat. Jadi senjata paling kuat itu adalah takwa, dan strategi yang paling bagus mengalahkan musuh adalah takwa. Itu pertama, takwa, diingatkan. Betul-betul kamu harus bertakwa kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingatkan kepadamu hei Sa'ad dan juga tentaramu, ya, supaya apa? Kamu betul-betul berhati-hati, waspada betul terhadap perbuatan maksiatmu dan kemaksiatan tentaramu kepada Allah, melebihi kehati-hatianmu dan kewaspadaanmu terhadap musuhmu. Maksiat itu betul-betul dihindari. Itu yang kedua. Jadi supaya betul-betul menghindari perbuatan. Kemudian yang ketiga, bahwa kita dimenangkan oleh Allah terhadap musuh kita itu karena kemaksiatan mereka. Jadi kita menang itu karena mereka berbuat maksiat. Maka kalau sama-sama kita berbuat maksiat, mereka berbuat maksiat, kita berbuat maksiat, sedang jumlah mereka itu banyak, perlengkapannya lengkap, ya, maka sungguh kita akan dikalahkan mereka karena kemaksiatan kita. Maka hati-hatinya. Jadi itu yang dipesankan Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, ketika terjadi perang ini, Masya Allah, diceritakan di sana kisah perjalanan perangnya itu, ya. Jadi hari pertama, ya, jadi pada saat itu adalah tentara, ya, karena ini di dekat karena Qadisiyah itu di wilayah Irak, dekat Sungai Efrat. Perangnya itu dekat Sungai Efrat, Pak, dekat di Sungai Efrat, ya. Kemudian panglima perangnya itu Rustum. Karena apa? Dia dipaksa. Karena pada saat itu Raja Persia itu masih muda. Akhirnya Pak menunjuk Rustum untuk memimpin perang. Itu pun sebetulnya Rustum itu membawa pasukan 240 itu jane itu karpe ra gelem perang, Pak. Maksudnya piye? Perjalanan dari, ya, karena perjalanannya ke Qadisiyah, ke negara Persia itu kurang lebih itu jaraknya 120 kilo. 120 kilo atau sampai 200 kilonan. Berarti separuh kalau, ya, karena kalau Mekah Madinah itu kurang lebih 400 kilo. Itu ternyata apa? Digawe perjalanannya suwe kuwi. Tujuane piye? Engko teko kono ben wong Islam ki mulih dhisik. Dadi digawe iki nunggu ra sabar ben carane wong Islam kuwi mulih. Dadi yen mulih kan berarti menang to. Digawe 4 bulan itu ben tujuane apa? Umat Islam ben ora sabar. 4 bulan itu, Pak. Tapi ternyata apa? Ya, itu digunakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mendakwahi masyarakat di sekitar situ. Berdakwah. Ya, ini adalah perjalanan seperti itu kalau kisah awalnya. Ya. Kemudian ikhwan fillah arsadakumullah, lah kemudian di setiap kali, ini kelebihannya orang zaman dulu dengan sekarang. Kalau zaman dulu itu namanya sebelum perang itu biasanya ada namanya perang tanding. Biasanya ada perang tanding. Jadi beberapa kali itu perang tanding, ya, perang tanding, dan berapa kali ya sok umat Islam menang, mereka, ya, sok kita kalah seperti itu. Tapi yang jelas di peperangan hari pertama umat Islam itu kalah. Kenapa, Pak? Pasukan umat Islam itu diorak-arik karo tentara gajah, Pak. Bisa bayangin, ya. Lah mereka pakai tentara gajah gede, kita cilik-cilik kan gitu, nggih. jadi cilik-cilik begitu. Ya. Ya, jadi seperti itu, kita tidak imbang,
ya mereka memporak-porandakan kita dengan tentara gajah. Ya. Kemudian ikhwan fillah arsadakumullah, kemudian masuk ya sampai hari pertama kedua itu kita kalah, kemudian hari ketiga itu datang bala bantuan ya dari Syria setelah memenangkan perang Yarmouk. Kemudian apa? Datang ke situ baru mengatur strategi. Iki piye carane kita itu bisa mengalahkan musuh. Akhirnya apa, Pak? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu nawarin siapa yang bisa membunuh pimpinan gajah. Jadi yang pertama ada juga yang kudanya itu dipakai baju sing itu membikin gajah-gajah itu jadi takut. Itu strategi ini gitu, Pak. Kemudian yang kedua juga ada tawar siapa yang bisa membunuh pimpinan gajah. Lah terus kelemahannya gajah di mana? Kelemahannya gajah itu pertama kalau kita bisa menebas belalainya itu nanti gajah wis. Atau yang kedua ketika kita ini bisa mengincar matanya. Gitu ya. Wah ini betul itu ada berapa memang ditugaskan untuk menyerang itu, Pak. Dan betul luar biasa, Pak. Sehingga ada berapa orang yang ditugaskan hanya itu dan akhirnya betul berhasil. Jadi hari ketiga ini kemudian gajah itu bisa diserang. Ya tadi ada yang mereka itu melukai belalainya, kemudian gajah itu balik, kemudian memporak-porandakan tentara Persia itu. Ada yang mereka juga sama, ketika diserang matanya, itu kan kesakitan, kemudian balik itu ngobrak-ngabrik. Sehingga itu lari sampai Persia. Jadi yang sedang keseret-seret oleh tentara-tentara gajah itu. Ya. Kemudian ikhwan fillah arsadakumullah, belum lagi katanya dengan ini juga ya, ada lagi tentara-tentara yang mereka itu maju perang itu dalam keadaan kaki mereka itu dirantai. Jadi ketika mereka itu porak-poranda itu, maka ini kesempatan umat Islam untuk membunuh tadi. Jadi kalau ya yang mereka dirantai itu bisa dibunuh, itu kemudian mereka itu diceburkan ke sungai, itu yang lainnya melok begitu. Dan ketika tentara Persia itu kocar-kacir itu, Rustum itu tadi panglima perangnya itu takut. Kemudian apa? Dia itu sembunyi di balik bigolnya. Mungkin ada seorang yang mau membunuh Rustum itu apa? Kan biasanya kalau dulu ada nama sekedup. Sekedup ngertos nggih? Jadi rumah-rumahan kecil di atas keledai atau kuda. Itu ketika sekedupnya buka itu enggak ada. Ternyata apa? Rustum itu sembunyi di balik keledainya itu. Kemudian ketika tahu dibuka ada Rustum, dia lari. Kemudian dia nyebur di sungai Efrat ini. Kemudian sama tentara Islam ditarik, kemudian dibunuh dia. Inilah kemenangan yang akhirnya Masya Allah di dalam perang Qadisiyah itu umat Islam itu yang terbunuh itu kurang lebih 4.000. Kemudian tentara Persia yang terbunuh itu 45.000. 4.000 ya banding 45.000, Masya Allah. Maka ikhwan fillah atlet kita akan coba. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meraih kemenangan seperti ini, maka beliau itu langsung sholat syukur. Diceritakan adalah 8 rakaat, Pak. Iya, dia kalau kita bacanya kita sujud syukur. Itu dia syukur. Ia raih kemenangan dengan dia rayakan kemenangan dengan sholat. Makanya betul sebagaimana surat An-Nasr itu idza ja'aka nasrullah al-fat wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Jadi ketika telah datang pertolongan Allah dan kamu saksikan banyak orang itu masuk Islam, maka apa? Nggih. Dikatakan tadi fasabbih, maka perbanyaklah kamu tasbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, banyak istighfar. Apa? Ditandai dengan sholat tadi, Pak, sujud.
Kita perlu banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini meraih kemenangan. Kita banyak bersyukur dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita hari ini. Ya, bukan kita dengan hura-hura dan mbak ya, kadang-kadang ya 17-an itu nggih, jadi kita tandai dengan terus ya, kita kadang-kadang ya walaupun itu boleh lah, tetapi seharusnya ada satu pendidikan yang lain yang itu banyak mengingatkan tentang ya bagaimana sumbangsihnya para pahlawan dulu, kaitannya juga ya walaupun tidak menang, minimal mereka itu sudah ya menyumbangkan tenaga mereka, pikiran mereka, dan begitu juga nyawa kita untuk bangsa ini. Maka dengan tahu sejarah itu setidaknya apa? Kita akan mengenang mereka. Kemudian yang kedua, harapannya adalah bagaimana kita ini bisa ya bisa melanjutkan perjuangan. Kalau mereka dulu itu sudah memperjuangkan NKRI ini sampai titik darah penghabisan, bagaimana kita hari ini berjuang yang mungkin hari ini tidak mungkin, tapi bagaimana kita isi kemerdekaan ini dengan cara yang baik. Bagaimana banyak bersyukur kepada Allah. Banyak kita isi pembangunan kita ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah sudah memberikan rahmat kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, kemudian kita tidak mau melaksanakan daripada perintahnya. Maka dikatakan di sana, karena apa? Ini penting. Ya, kita harus mulai banyak mensyukuri itu. Karena apa? Kalau kita tidak kita kenalkan ini, kita tidak ingatkan ini, maka kita tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Makanya kaitannya dengan itu Rasulullah mengatakan, man lam yaskurul qalil lam yaskurul katsir. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, apalagi kalau nanti diberi nikmat yang banyak. Maka watahadus bi nikmatillahi syukrun. Maka termasuk mengingat-ingat nikmat Allah termasuk syukur. Ya. Ingkar itu bagian daripada kufur. Nah ini ikhwan fillah arsadakumullah, maka ya kita berharap ya, jadi nanti kita bagaimana kadang-kadang kita perlu banyak membaca sejarah-sejarah seperti ini, atau kalau tidak kadang-kadang kenapa kita ini perlu banyak nanggap orang-orang tua kita yang pernah ngerti masa perjuangan, supaya apa? Kita ini ben iso. Wah berarti mbahku dhisik ku yo rekoso banget. Kayak mbah ini mungkin masa-masa dhisik tahun swidak, tahun 50 itu rekasane kaya ngopo. Kalau hari ini kita itu wis mangan wis sarwa cemepak tur lengkap sedina ping 3 ki masyaallah, alhamdulillah ya, dibanding ke zaman dhisik itu masyaallah. Kenapa? Ini loh. Ya, jadi kenikmat hidup itu ketika kita ini bisa bersyukur, dan kita ini bisa bersyukur ketika kita ngerti rekosone wong zaman dhisik. Ini penting, mensejarahkan seperti ini penting Pak ya. Jadi kalau kita nggak pernah ngerti rekosone wong dhisik, kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Ini yang mengingatkan kepada kita. Ini ikhwan fillah arsadakumullah. Jadi tadi mengingatkan kepada kita cara kita mensyukuri nikmat. Cara kita ini bersyukur ketika kita meraih kemenangan adalah dengan cara kita sholat, atau dikatakan ini sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita juga melaksanakan perintah daripada orang dat yang memberi nikmat. Jangan sampai kita sudah diberi nikmat kemudian diperintah harus yang memberi nikmat kita ini nggih banyak menyelisihi ini, maka tidak dibenarkan. Kita termasuk orang-orang yang kufur. Demikian ikhwan fillah arsadakumullah yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.